Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu dengan Bunda Mem Rahmadani dalam mata pelajaran bahasa Inggris, ya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris. First of all, let's say gratitude too much to Allah who still given us the chance to study, to do activity today. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan, memberikan nikmat waktu luang untuk belajar sampai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu kita terus untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, beliau adalah contoh kita. Mari semoga kita tetap ittiba di jalan yang diridhoi Allah. First of all, I would like to say thanks too much to all of you. Terima kasih banyak Ananda yang tetap istiqomah belajar, tetap terus berjuang walaupun dalam masa situasi pandemi ini bukanlah menjadi alasan buat Ananda untuk bermalas-malasan, bukan menjadi alasan untuk Ananda untuk tidak belajar. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ananda yang masih istiqomah di jalan yang diridhoi Allah ini. Semoga apa yang Ananda cita-citakan tercapai adanya. Oke, Ananda, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, topik kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali, sebenarnya kita tidak bisa, we cannot continue to new subject, tidak bisa kita melanjutkan ke topik kita yang baru before you complete the last topic, sebelum Ananda menyelesaikan topik-topik yang lalu. Nah, I already post, ya, saya sudah memposting some materials, also the assignments in the classroom, but only some of you did it, ya. Saya sudah posting materi, posting tugas, tetapi hanya beberapa orang saja yang mengerjakan. Tetapi walaupun demikian, saya tetap menunggu respon Ananda. Kenapa? Karena saya tidak mungkin mengikuti Ananda yang tidak respon, ya. Waktu terus berjalan, Ananda kita dituntut untuk terus menggali pengetahuan. Karenanya saya tetap melanjutkan materi walaupun Ananda hanya sebagian saja yang meresponnya. Nah, harapan harapan saya semoga kedepannya Ananda mampu memperbaiki dan memanfaatkan waktu yang ada ini, untuk terus belajar. Nah, ingatlah Ananda, just for some months more you have, hanya beberapa bulan lagi Anda miliki kelas-kelas belajar seperti ini. Nah, after you graduate, I believe you don't have much time to study. Ya, setelah tamat, saya yakin Ananda tidak lagi memiliki waktu untuk belajar karena Ananda bukan lagi siswa kecuali Ananda melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Our topic today is about procedure text, ya. Procedure text in bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Prosedur. Ketika kita berbicara tentang prosedur, berarti ini adalah langkah-langkah atau cara-cara. Nah, sebelum kita masuk memahami apa itu procedure text, kita pahami dulu kenapa, why we should study about the procedure text, kenapa kita belajar tentang procedure text. Ya, sebelum kita tahu itu procedure text itu, what is procedure text, you must understand why you study about this, ya. Kenapa kita harus belajar tentang procedure text ini, what are the objection, apa tujuannya. Nah, perhatikan Ananda di sini. Nah, tujuan pembelajaran, kita perjelas tujuan pembelajaran, kenapa Ananda harus mempelajari ini. Pertama adalah untuk you are able to distinguish, agar Ananda mampu membedakan, distinguish, ya, the social function
fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, prosedur lisan dan tulis terkait informasi manual teknologi, kiat-kiat, tips-tips sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di akhir pembelajaran ini Ananda diharapkan mampu membedakan fungsi sosial. Fungsi sosialnya itu begini, kenapa sih, apa gunanya, apa manfaatnya kita mempelajari itu, maksudnya fungsi sosial ya. Kemudian struktur teks. Struktur teks itu adalah bagaimana cara membuatnya, bagaimana strukturnya, dan unsur-unsur kebahasaan. Apa bahasa yang digunakan, especially for English, pakai tenses apa, pakai kalimat-kalimat seperti apa dalam membuat teks prosedur itu ya. Teks prosedur terkait informasi using manual technology, penggunaan teknologi, alat-alat teknologi secara manual ya. Oke, yang kedua adalah you are able to understand ya, mampu menangkap makna, memahami makna secara kontekstual, So, if you read some procedure text, jika Anda menemui prosedur teks, Anda mampu memahami fungsi teks, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur itu, apakah dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, kalau mendengar tentu itu dalam bentuk lisan ya. Nah, yang terakhir adalah you are able to arrange text procedure ya. Anda mampu menyusun text procedure secara lisan dan tulis berbentuk manual terkait penggunaan teknologi dan lain-lainnya itu sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi ada 3 tujuan ya, 3 aims or 3 goals to study about this topic ya. Ada 3 tujuan untuk mempelajari ini. The first, membedakan fungsi sosialnya, cara-caranya, bagaimana menyusunnya. Yang kedua adalah you understand about the text, paham kamu mengenai teksnya, dapat menangkap makna. Nah, the last one is menyusun teks prosedur. Nah, kalau ini aimnya berarti nanti tugasnya di akhir Ananda harus bisa menyusun sebuah teks prosedur. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ya Ananda. What is procedure text? Apa itu procedure text ya? Procedure text adalah teks ya, text about how to do something. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika kita mengatakan prosedur in bahasa Indonesia or procedure, itu berarti ada langkah-langkah. Jadi procedure text adalah teks contain about some steps ya. Teks yang berisi tentang langkah-langkah, some text about how to do something or how to make something. Teks yang berisi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu ya. Saya ulangi ya, procedure text is a text contain about how to do something or how to make something. Jadi jika kita mendengar tentang procedure berarti itu berisi tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Nah, tentu Anda ingat ya. Now I will let you to your experience. Saya mau mengajak kalian ke pengalaman ya. Of course you ever bought device tool ya. Tentu kita pernah membeli alat-alat teknologi. For example, you bought a television, or when you bought a van, or you bought a cellular handphone ya. You remember when you buy your handphone? Masih ingat waktu kalian membeli sebuah handphone ya, sebuah handphone, oke? Nah, di dalamnya on the box ya, television, whether van or whether handphone ya, in the box of course there is a book, pasti ada buku ya. Nah, namanya buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itu berisi tentang apa? Tentang langkah-langkah to use ya. For example, you buy a television, you buy handphone.
pasti ada petunjuk how to use it, bagaimana cara menggunakannya, menggunakan handphonenya misalnya, menggunakan televisinya, supaya nanti tidak terjadi kesalahan, supaya nanti misalnya tidak hang dan lain-lain. Nah, buku petunjuk itulah salah satu contoh tentang procedure text ya. Nah, itulah dia ya. So tadi kita berbicara tentang fungsi sosial. Kenapa? Why we should study, what for ya? Untuk apa fungsi sosialnya? Fungsi sosialnya adalah to tell another people or to tell the audience about some steps how to do something, untuk menyampaikan kepada orang lain atau pemirsa tentang cara melakukan sesuatu. Oke. Nah, saya ulangi, procedure text itu adalah text contain about some steps how to do or how to make something, and the social function is to tell about another people or the audience or the reader or listener some steps how to do something. Jadi itu fungsinya adalah untuk menyampaikan kepada orang lain langkah-langkah tentang melakukan sesuatu secara benar. Nah, oke. Ananda, di classroom sebelum ini sudah saya posting contoh ya, contoh procedure text. Silahkan Ananda tonton. Nah, dari penjelasan yang saya berikan ini, tugas Ananda adalah tuliskan inti dari yang kita bicarakan ini yang sudah saya jelaskan. I explain you write down in your write in your notebook. Catat di buku catatanmu. Nanti when you come to school, I will check it. Ya, saya akan memeriksanya waktu datang ke sekolah, apakah Ananda siap dengan catatan. Kemudian by some example, tulis ulang apa yang sudah disampaikan di video itu. Salah satu contoh prosedur teks itu you read right, tuliskan kembali dari awal sampai terakhir, tuliskan kembali. Ananda, kalau misalnya kita lusa kita ada luring, nah silahkan you bring it in school and I will check it. Ya, saya akan meriksanya. Nah, Ananda jangan lupa, I'm very appreciate diligent student ya. Saya sangat menghargai siswa yang berupaya. I don't care about whether you clever or not. Saya nggak peduli apakah kamu itu sangat pintar atau sangat bodoh, atau kamu bisa atau tidak bisa. Yang saya peduli, I care about your effort. Saya sangat peduli dengan usahamu. Ya, percayalah ya, usaha pasti tidak mengkhianati hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Nah, Ananda, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah besok atau lusa kita lanjutkan. Kita belum menyelesaikannya, masih banyak lagi yang akan kita selesaikan. Tetap semangat, tetap sehat, istiqomah dalam ketaatan. Jangan lupa tetap menjadi muslim atau muslimah yang istiqomah, yang diridhai Allah. Oke, kita akhiri by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.